Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Trimutiara Indah dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang penciptaan manusia, kajian dan metodologi pembelajaran Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Mengenai penciptaan manusia, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa bisa disebut sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna? Karena manusia dikaruniai oleh ruhani, akal, dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 memuat tahapan penciptaan manusia. Selain menjelaskan aspek biologis, ayat ini kaya akan nilai teologis, biologis, dan edukatif, bahwa hidup adalah amanah dan akan berlanjut di akhirat. Kajian ayat ini memperkuat iman dan ketakwaan, sekaligus mendorong integrasi ilmu pengetahuan dan agama dalam pembelajaran. Penyampaian materi ini di kelas harus menggunakan pendekatan yang kognitif, afektif, dan psikomotorik, didukung dengan media dan strategi pembelajaran kontekstual agar pembelajaran lebih hidup dan berkesan. Dengan begitu, siswa diharapkan memahami hakikat penciptaan dirinya dan menguatkan peran sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi ini, menjawab tantangan pendidikan di era modern. Berikut adalah teks dan terjemahan dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Nah, selanjutnya marilah kita analisis hukum tajwid dari beberapa bacaan yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Yang pertama, bacaan kholaqna. Nah, di sini dihukumi dengan mad tabi'i. Karena apa? Karena alif sukunnya sebelumnya itu huruf yang berharakat fathah. Kemudian cara membacanya seperti apa? Nah, di sini dibaca panjang 2 harakat dengan kaidah wal maddu asliyun wa far'yun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa huwa ma la tawaqqufu lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Nah, selanjutnya bacaan yang kedua yaitu min sulalah. Mingsu di sini dihukumi dengan ikhfa ausat dengan alasan nun sukun bertemu dengan huruf sin, yang mana huruf sin itu adalah salah satu dari huruf ikhfa ausat. Cara membacanya itu samar, kurang lebih 2 harokat dengan kaidah warrobi'ul ikhfa'u indal fadil minal hurufi wajibun lil fadil. Dan yang terakhir yaitu al-alaqah. Alif lam di sini dihukumi dengan alif lam qamariyah. Karena apa? Karena alif lam bertemu dengan huruf ain, yang mana huruf ain itu adalah salah satu dari huruf alif lam qamariyah. Kemudian cara membacanya seperti apa, teman-teman? Cara membacanya, lam dibaca jelas atau dibaca dengan idhar. Kemudian kaidahnya apa? Kaidahnya yakni lillami al-halani qoblal ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi qobla arba'in ma asyrah.
khudh ilmah min abghi hajjaka wa khuf aqimah. Nah, selanjutnya mengenai asbabun nuzulnya, ayat 12 sampai ayat 14 memiliki riwayat asbabun nuzul yang sangat kuat. Disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi dan Lubab An-Nuqul karya Imam Asy-Syuyuti bahwa saat Rasulullah membaca ayat penciptaan manusia, Sayyidina Umar spontan berkata, "Fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Maka Allah menurunkan potongan ayat ini sebagai bentuk pengesahan ungkapan keimanan beliau. Selanjutnya, ayat 15 sampai ayat 16 tidak ditemukan riwayat sebab turun secara spesifik dalam literatur tafsir klasik. Kedua ayat ini merupakan kelanjutan pembahasan menjelaskan kematian dan kebangkitan setelahnya sebagai bagian utuh dari proses penciptaan dan perjalanan hidup manusia. Elaborasi isi kandungan. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa lafadz sulalah min tin dalam ayat 12 berarti bagian pilihan dan terbaik dari tanah. Ini menunjukkan bahwa meski manusia diciptakan dari bahan yang sangat sederhana, tapi Allah menjadikannya awal penciptaan yang sempurna dan sebagai simbol kerendahan hati. Selanjutnya, ayat 13 sampai 14. Imam Ibnu Katsir menekankan tahapan embrionik, tuhfah, alaqah, mudghah hingga pembentukan tulang dan daging sebagai bukti dari kekuasaan Allah. Tafsirnya menguatkan keselarasan antara Al-Quran dan fakta embriologi berdasarkan hadis yang sahih. Selanjutnya, ayat 14 di bagian akhir, Imam Ar-Razi memandang penciptaan manusia itu sebagai proses metafisis, melibatkan penipuan ruh, sehingga manusia memiliki akal dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia menekankan aspek filosofis dan spiritual di samping proses biologis. Dan pujian Allah dalam ayat 14, Imam Al-Wahidi meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab takjub mendengar ayat-ayat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kekaguman terhadap ciptaan Allah adalah bentuk ibadah. Dan yang terakhir, ayat 15 sampai ayat 16, Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan adalah keniscayaan. Kedua ayat ini memberi pesan eskatologis agar manusia hidup bertanggung jawab, sebab semua amal akan dimintai pertanggungjawaban. Proses pembelajaran, tentunya di dalamnya harus ada pendekatan pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan materi tentang penciptaan manusia, tentunya kita membutuhkan pendekatan yang bukan hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, pendekatan contextual teaching and learning merupakan salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam pembelajaran kali ini. Kenapa? Karena pendekatan ini mengaitkan Al-Quran dan sains agar pembelajaran bermakna. Selanjutnya, siswa akan dituntut untuk aktif dan berpartisipasi lewat diskusi, refleksi, dan contoh yang nyata dengan tujuan mengembangkan iman, rasa takjub, dan tanggung jawab sebagai makhluk Allah. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Dalam pendekatan kontekstual, proses pembelajaran menekankan keterkaitan antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Maka untuk menyampaikan Quran surat Al-Mu'minun ini tentang penciptaan manusia, guru dapat menggunakan beberapa metode yang mendukung keterlibatan aktif siswa serta penguatan nilai-nilai spiritual dan ilmiah mereka. Salah satunya yaitu discovery learning, yang mana ini merupakan metode di mana siswa diarahkan untuk menemukan sendiri tentang konsep atau makna dari materi yang dipelajari melalui kegiatan eksploratif. Kemudian guru berperan sebagai apa? Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan stimulus, pertanyaan pemantik, dan bimbingan saat siswa mengalami kebingungan. Selanjutnya, yang kedua adalah project-based learning, yang mana metode pembelajaran berbasis project ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pembuatan produk atau hasil kerja tertentu yang relevan dengan tema pembelajaran. Dengan menggabungkan metode discovery learning dan project-based learning dalam pendekatan kontekstual ini, maka guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih hidup, bermakna, dan aplikatif. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi saja, tetapi juga aktif menggali, memaknai, dan menyampaikan kembali pengetahuan yang diperolehnya.
Maka pendekatan ini sangat sesuai untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan konteks modern yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif para siswa. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran, penggunaan media dan alat bantu memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu siswa memahami isi kandungan ayat secara utuh. Maka, pemilihan media harus disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran dan karakteristik materi yang diajarkan. Berikut merupakan beberapa media yang perlu diadakan dalam proses pembelajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu video animasi edukatif. Ini akan menampilkan visualisasi proses penciptaan manusia dari perspektif Al-Quran dan sains modern. Selanjutnya ada laptop atau komputer, alat utama dalam membuat dan menayangkan materi digital, presentasi, serta mengakses aplikasi edukatif lainnya. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, panduan kegiatan belajar yang berisi pemahaman tafsir dan tugas eksploratif siswa ada di LKPD. Yang ini akan membantu para siswa dalam pelatihan. Selanjutnya ada infografis dan poster edukatif, di mana media visual ini untuk merangkum ayat, tata tahapan penciptaan, dan nilai-nilai yang terkandung. Selanjutnya ada LCD proyektor dan layar presentasi. Ini menyajikan tayangan pembelajaran secara kolaboratif dan menarik di ruang kelas. Selanjutnya ada tablet atau smartphone, tentunya dengan aplikasi yang edukatif, digunakan untuk kuis interaktif, akses tafsir digital, atau membuat proyek kreatif berbasis aplikasi. Dan yang terakhir yaitu papan planel atau kartu urutan. Ini digunakan sebagai salah satu alat bantu ketika akan adanya game-game untuk menambah proses pembelajaran lebih interaktif. Dan yang terakhir, ada buku sumber bacaan untuk guru dan siswa. Selain dijadikan sebagai sumber, ini juga sebagai media. Berisi tafsir ayat, penjelasan saintifik, dan nilai-nilai pendidikan yang mendalam. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman materi secara komprehensif. Terkait sumber belajar, ada banyak sumber belajar untuk materi penciptaan manusia ini. Di antaranya adalah Al-Quran dan terjemahannya. Digunakan sebagai sumber utama untuk membaca dan memahami teks ayat secara langsung. Selanjutnya ada kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Misbah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada buku tes pendidikan agama Islam, ada ensiklopedia Islam, dan buku referensi tafsir populer lainnya. Selanjutnya ada juga media visual dan audio, video pembelajaran, animasi penciptaan manusia, murotal ayat, dan presentasi nanti akan membantu pembelajaran lebih interaktif dan mudah dipahami. Ada juga lingkungan belajar yang kontekstual. Aktivitas kelas seperti diskusi, presentasi kelompok, atau pembuatan proyek kreatif seperti poster, infografik, dan lain sebagainya, itu akan menjadi sumber pengalaman belajar yang langsung. Ada juga lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini berisi latihan soal, pemetaan kandungan ayat, dan refleksi nilai yang mendukung pemahaman mendalam tentang siswa. Dan yang terakhir ada sumber digital atau e-learning atau seperti website. Platform seperti Rumah Belajar, YouTube Edukatif Islami, dan website tafsir resmi ini bisa dijadikan sebagai pendalaman mandiri atau secara daring. Nah, selanjutnya sebagai rangkaian terakhir dari proses pembelajaran ialah evaluasi. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan dari siswa. Yang pertama, evaluasi kognitif. Ini adalah salah satu evaluasi yang dilakukan melalui soal pilihan ganda, isian, dan uraian. Untuk apa? Untuk mengukur pemahaman siswa tentang isi kandungan ayat, proses penciptaan manusia menurut Islam, serta kaitannya dengan ilmu sains. Selanjutnya, ada evaluasi afektif, yang mana evaluasi ini berupa observasi terhadap sikap siswa seperti rasa syukur, kekaguman terhadap kekuasaan Allah, serta tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Guru bisa menggunakan lembar observasi atau jurnal refleksi siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi psikomotorik, yang mana evaluasi ini dilakukan melalui tugas praktik seperti membuat poster, infografis, atau presentasi kelompok yang mana akan menggambarkan tahapan penciptaan manusia sesuai dengan ayat Al-Quran. Itu adalah 3 mengenai evaluasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran penciptaan manusia. Nah, teman-teman, tibalah di penghujung pembahasan, di mana sekali lagi saya sampaikan bahwa Quran
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16 menjelaskan proses penciptaan manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengingatkan tanggung jawab kita dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Maka dengan pembelajaran kontekstual dan metode kreatif, siswa diharapkan dapat memahami makna ayat secara utuh dan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, serta sadar akan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila terdapat beberapa perkataan yang keliru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.